Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa al-wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah malam ini dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Barokah Fatihah juga mudah-mudahan mengalir kepada kita semua, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, dan siapapun orang yang kita cintai dan mencintai kita. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ibadihi ajmain. Lahumul Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsyurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahati fid dharaini amin. Wa kama syahidallahu ta'ala bil wahdaniyati, sebagaimana Allah Ta'ala telah bersaksi atas keesaannya, wa ma yastahiquhu minas sifatil aliyah, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kadzalika nashhadu li sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Demikian pula kami bersaksi bahwa
junjungan dan pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah ila jami'in nasi kafatan, kepada seluruh umat manusia secara menyeluruh, basyiron, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiron, dan pemberi peringatan, wa da'iyan ilallahi biiznihi, penyeru kepada Allah dengan izinnya, wa sirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi, wa annahu ballagha jami'a ma unzila ilaihi mir rabbih, dan sungguh beliau telah menyampaikan seluruh apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wa adda amanatahu, menunaikan amanahnya, wa nasoha ummatahu, dan memberikan nasihat kepada umatnya. Mari kita kupas pelan-pelan. Kita mulai dari wa kama syahidallahu ta'ala bil wahdaniyati wa ma yastahiqu minas sifatil aliyah. Ada dua pemaknaan. Yang pertama, kita maknai kalimat tersebut secara lahiriah, secara teks, bahwa Allah menyaksikan, Allah bersyahadat atas dirinya sendiri bahwa Dia Maha Esa, Maha Tunggal, dan memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Jika dikelompokkan secara garis besar, ada sifat jalal, sifat jamal, dan sifat kamal. Dari teks ini kita menjadi tahu bahwa Allah bersyahadat, Allah menyaksikan keesaan dirinya. Kalau ditinjau dari pandangan kaum sufi, kesaksian Allah atas dirinya sendiri ini bukan karena Allah butuh disaksikan. Allah tidak butuh disaksikan, melainkan karena Dialah yang maha mengetahui tentang dirinya secara mutlak. Tidak ada yang tahu Allah selain Allah. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Maka yang benar-benar mengenal Allah ya hanya Allah. Yang benar-benar menyaksikan dirinya secara mutlak ya Allah sendiri. Ini tauhid yang paling sempurna itu ya ini. Kesaksian bahwa Allah menyaksikan keesaan dirinya. Di istilah sufi ini yang disebut syahadatul haq lil haq. Kesaksian yang pertama dan yang utama, asyhadatul aula wal asliyah, syahadatul haq lil haq, adalah kesaksian al-haq terhadap al-haq. Kesaksian Allah atas dirinya sendiri itu kesaksian yang paling utama dan yang pertama. Manusia hanya bisa mengenal Allah sebatas mana? Sejauh yang Allah izinkan
Sementara Allah mengenal dirinya ini tanpa batas. Kalau manusia sehebat apapun kenalnya kepada Allah, ya sejauh atau sebesar Allah mengenalkan dirinya kepada manusia tersebut. Oleh karena itu, syahadat manusia, ya, syahadat kita ini adalah pantulan dari syahadatul haq lil haq. Nih, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan seterusnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Nah, kesaksian Allah terhadap dirinya sendiri adalah bentuk tajalli kesempurnaan zatnya, bentuk penampakan kesempurnaan zatnya kepada makhluk. Kesaksian Allah atas dirinya sendiri ini harus dijadikan dasar bahwa hanya Allah yang patut disembah dan dikenal. Jadi ketika kita membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ini harus dijadikan dasar pemahaman bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang patut dikenal. Dari sinilah kita semua tahu bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk mengabdi kepadaku, untuk mengenalku. Jadi tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata liya'budun ditafsiri ay liya'rifun. Dari sini bahwa tujuan penciptaan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah, hanya untuk mengenal Allah. Dasar yang lainnya adalah ya ayat 18 surat Ali Imran tadi, bahwa Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia, menunjukkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah, yang patut disembah hanya Allah, yang berhak dikenal hanya Allah, yang harus dikenal hanya Allah. Ya ini syahadatul haq lil haq, atau ya ini syahadat ilahiyah itu. Jadi di dalam keyakinan kita ini harus tertanam, harus tertancap bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Kalau secara gradasi pertama,
hal paling dasar dari sebuah keyakinan, la ilaha illallah, ai la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah kecuali Allah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menaik ke gradasi kedua, la maqsuda illallah. Atau la matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali Allah. Baru kemudian la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju selain Allah. Ini terus menaik sampai la mahbuba illallah, tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Menaik lagi la ma'syuqa illallah, tidak ada yang dirindukan kecuali Allah. Menaik lagi la maujuda illallah, tidak ada yang wujud dalam keberadaan ini kecuali Allah. Dan yang paling puncak adalah la masyhuda illallah, tidak ada yang disaksikan selain Allah. Nah, inilah syahadat ilahiyah itu. Jadi ada 7 tingkatan tadi. Nah, syahadat ilahiyah ini syahadat ilahiyah itu kesaksian Allah terhadap tentang dirinya sendiri. Ya, ini yang menjadi dasar pengetahuan tauhid dan makrifat. Jadi kalau kita belum memahami bahwa syahadat ilahiyah, kesaksian Allah tentang dirinya sendiri ini, ya belum bisa kemudian kita bertauhid, belum bisa kemudian kita mengenal dengan sebenarnya siapa Allah yang kita sembah, belum bisa makrifat. Karena yang bersaksi pertama kali bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya Allah sendiri. Nah, kesaksian itu, kalau proses perjalanan seorang pencari, seorang salik, ya dimulai dari 7 tingkat tadi. Mulai dari la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la mahbuba illallah, la ma'syuqa illallah, la maujuda illallah, dan la masyhuda illallah. Nah, menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, segala makrifat ruhani ini bermula dari syahadat ilahiyah ini, bermula dari kesaksian ini. Kita manusia hanya bisa mengikuti syahadat ilahiyah ini, mengikuti kesaksian ini dengan menyaksikan nurullah. Ini menyaksikan nurullah ini, menyaksikan dengan mata batin, yaitu syuhud itu. Menyaksikannya pun tidak bisa langsung. Menyaksikan melalui utusan Allah, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau ingin ma'rifatullah, ma'rifatun nabi dan seterusnya, mengenal ma'rifatul zat, mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma-asma Allah, mengenal af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Dimulai dari mana? Ya, dimulai dari kesaksian terhadap Allah. Kesaksian Allah terhadap dirinya ini, syahadat ilahiyah ini. Makanya di dalam rukun Islam, syahadat itu ditaruh yang pertama. Nah, dari sinilah kemudian kaum sufi ya, melihat syahadat itu bukan hanya ikrar lisan, bukan pernyataan lisan. Kita mulai kecil, lisan kita berucap, berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita mau akad nikah, kita disuruh bersyahadat. Nah, syahadat itu bukan hanya ikrar lisan, ya, bahkan bukan ikrar lisan. Syahadat itu pantulan cahaya Allah ke dalam hati manusia. Allah memantulkan cahayanya, nurnya ke hati manusia yang bersyahadat. Dan itu pun tidak bisa langsung, melalui perantara agung, wasilatul uzma, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi syahadat itu kesaksian rohani, bukan ikrar lisan, bukan pernyataan lisan. Kesaksian rohani itu muncul dari hati yang as-safa. Hati itu tersambung kepada cahaya kenabian, Nur Muhammad. Jadi ketika hati seorang salik telah tersambung kepada Nur Muhammad, nah, dari situlah munculnya syahadat. Ini gampangnya gini. Allah memperkenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya. Ini saya punya buku. Allah mengenalkan dirinya. Melalui apa? Melalui tajalli sifat-sifatnya. Melalui tajalli asma-asmanya. Nama-namanya yang indah. Melalui af'alnya. Perbuatan-perbuatannya. Nah, itu cara Allah mengenalkan dirinya melalui 3 tajalli tadi. Ya. Puncak tajalli itu tercermin dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin melihat tajallinya Allah, ya di sosok Nabi Muhammad itu. Mulai af'alnya, asmanya, sifatnya, dan seterusnya. Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, melihat sifat-sifat Allah secara langsung. Tidak bisa. Wong Allah itu maha ghaib, ghaibul ghaib, ghaibul ghuyub. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita,
secerdas apapun akal kita. Makanya agar manusia bisa mengenal Allah, Allah bertajalli, Allah menampakkan dirinya. Melalui siapa? Melalui makhluk. Dan wujud makhluk yang paling sempurna, yang mampu memantulkan seluruh sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, af'al Allah, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Contoh gini, contoh. Allah memiliki asma dan sifat Ar-Rahman. Allah Maha Kasih kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Jika ingin melihat Maha Kasihnya Allah, sifat Rahmannya Allah, dan seterusnya, lihatlah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, begitu. Allah memiliki asma Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, Maha Pengampun, Maha Pemaaf kepada siapa saja, bahkan kepada musuh. Jika ingin tahu, ingin melihat sifat Allah atau asma Allah, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, lihatlah pada sosok Nabi Muhammad SAW. Begitu seterusnya, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Jika ingin memahami itu, kita tidak bisa langsung. Pahamilah itu, kenalilah sifat-sifat dan asma Allah itu melalui Nur Muhammad. Kalau disosokkan makhluk, ya keberadaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Maka karena kita tidak sezaman dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya, kepada siapa? Kita hafal hadis al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Posisi pewaris itu bermacam-macam. Yang mewarisi akhlak, sifat, dan seterusnya Nabi, ya hanya para ulama. Makanya kemudian muncullah waliyan mursyidah. Tidak hanya wali. Ada banyak wali tapi tidak mursyid. Yang waliyan mursyidah inilah yang pewaris sejati Nabi, di mana Nur Muhammad, cahaya kenabian, ada di dalam dirinya. Di sini jika ingin melihat asma-asma Allah, mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur, yang besar-besar itu Asmaul Husna, lihatlah pada pewaris sejati Nabi. Jika kita sudah bisa melihat itu, ya tentu bukan melihat secara mata telanjang. Sekali lagi, syahadat itu adalah muncul dari hati yang telah bersih, hati as-safa. Tidak berhenti di situ. Hati yang telah bening, hati yang telah bersih itu harus tersambung kepada Nur Muhammad. Nah, ketika itulah hati itu mampu menyaksikan sifat, asma, dan af'al Allah. Oleh karena itu, menyaksikan keesaan, keagungan Allah, kebesaran Allah, ketika
para sufi menyaksikan itu, mereka menyaksikan itu di kesempurnaan Rasulullah sebagai manusia yang terpilih menjadi nabi dan rasul. Gini, ketika para sufi menyaksikan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, kemahasempurnaan Allah, dan seterusnya, mereka melihat kesempurnaan itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyaksikannya melalui Nabi Muhammad sebagai manusia yang terpilih, sebagai insan akmal yang paling sempurna.